Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lapas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat semakin cinta kita rindu kepadanya dan semakin ikhlas kita di dalam memahami sunnah-sunnahnya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dengan begitu kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Sahabat seiman, perlu kita ketahui di dalam negara kita, yakni berbagai macam agama dan kepercayaan, maka negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan melakukan ibadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Itu kita dijamin oleh negara untuk melaksanakan memeluk agama menurut kepercayaan kita masing-masing dan beribadat ya menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi kita harus bersikap toleransi. Tidak boleh kita memaksakan kehendak, mengganggu, mengusik, menyakiti. Nah, itu makna daripada toleransi. Toleransi mengandung makna bahwa kita menghargai, memaafkan, memaklumi, membiarkan selagi perilaku antar sesama umat ini tidak saling mengganggu dan mengusik. Itu mari kita ingat bahwa di dalam perbedaan kepercayaan, di dalam memeluk agama tentu berbeda perilaku dan cara beribadah satu sama lain. Untuk itu kita tidak perlu saling mengganggu seperti yang terjadi di Cilegut ya, di Bogor baru-baru ini ya. Ada warga yang beribadah di rumah, tidak perlulah kita sampai mengganggu, sampai heboh, sampai terjadi pertengkaran ya yang bisa menghadirkan kerusakan ya, perbedaan perselisihan antar warga. Nah, ini kan akibatnya ya tidak baik. Maka untuk itu mari melalui tausiah saya sedikit ini bagi yang mendengar kita saling mengingatkan untuk saling hormat menghormati, saling menjaga perilaku, saling menahan emosi. Tidak perlulah kita ikut campur agama dan kepercayaan orang lain di dalam melaksanakan ibadahnya. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairun aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul do'efah." Yang artinya barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaknya dia tidak berbicara yang kotor-kotor, menyakiti orang, menyinggung orang, membuat orang teradu domba, teraniaya dan lain sebagainya. Atau lebih baik diam kalau tidak mengandung perkataan atau pembicaraan yang baik-baik. Dan barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaknya dia tidak menyakiti tetangga, memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Nah, artinya apa? Kita hidup bertetangga, mungkin berbeda kepercayaan, ya, berbeda perilaku dan kebiasaan, itu kita saling menghargai, saling memaklumi. Kita tidak usah mengeluarkan kata-kata, ya, perilaku atau hal lain yang bersifat mengganggu atau menyakiti dan bahkan memancing suatu keributan. Ini celaka. Karena kita disunahkan, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlaku baik terhadap sesama manusia. Bukan sesama muslim, sesama manusia. Kata Nabi,
Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is saita hasanat tamhuha wa kholiqin nas bi khulqin hasan. Ya kan? Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Nah, ada yang berbeda cara beribadah, berbeda agama, kita saling menghargai. Wa khuliqin nas bi khulqin hasan. Perlakukanlah manusia dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Nah, siapapun itu, tetangga kita, lihatlah diri kita. Kadang-kadang tetangga kita walaupun satu agama, ada yang mungkin tidak sholat. Apakah kita memaksakan diri agar dia sholat? Apakah kita memaksakan diri agar dia sholat berjamaah? Tentu tidak. Karena semuanya itu menyangkut hidayah. Dan hidayah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah dan petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, yang engkau cintai. Karena hanya Allah yang berhak memberikan hidayah itu. Kenapa? Karena hanya Allah yang mengetahui apakah seseorang atau suatu kaum itu mau menerima hidayah atau tidak. Jadi kita sudah berusaha aja yang terbaik. Mungkin kita kasihan dengan tetangga kita, ibadahnya tidak rajin atau sholatnya tidak terpelihara atau tidak mau sholat berjamaah walaupun rumahnya 5 meter dari masjid atau musola, itu biarkan saja ya. Yang penting kita berusaha terbaik, jaga perilaku kita, sikap kita, jangan kita menunjukkan bahwa kita inilah yang lebih baik, lebih mulia ya. Itu semuanya harus kita kontrol. Bahwa sebaik-baiknya manusia yang cerdas itu kata Nabi, orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya ya, dan banyak mengingat kematian dan membekali diri untuk menghadapi kematian. Jadi tidak memaksakan kehendak. Untuk itu sahabat seiman, dimanapun kita berada, mari kita jaga sikap toleransi antar sesama umat ya, baik yang berbeda agama dan kepercayaan, baik sesama satu kepercayaan namun tidak beribadah misalnya, itu serahkan pada mereka ya. Liyab luakum ayukum asanu amalah, bahwa nanti Allah akan menguji siapa yang baik amalnya dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mulia itu bukan kita yang berharta, yang pintar, yang berilmu, tetapi yang mulia itu adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua demi kebaikan hidup bertetangga, bernegara, dan tentunya dengan saling harga menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.